Hai Cyber Friends, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di Cybertrend Chit Chat Podcast bersama saya Ram, selaku host dalam podcast kali ini. Cybertrend Chit Chat Podcast kali ini spesial edisi Ramadan yang bertema Islam dan Teknologi AI. Dengan narasumber Bapak Irham Ade selaku pre-sale dari PT Cybertrend Intrabuana dan salah satu anggota dari Himpunan Dai Muda Indonesia. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Pak Irham, selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Irham? Alhamdulillah baik, walaupun agak serak-serak dikit nih. Oh iya. Gimana nih? Ramadan udah hari ke-22 ya? Insyaallah. Menuju ke kurang lebih seminggu lagi ya kita menuju Ya, itu lebih lah ya. Kita mudah-mudahan semuanya lancar, sehat gitu ya. Dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa dari. Amin. Ini lagi sibuk apa nih Pak Irham selain Ya, lebih head pre-sale dari Cybertrend? ya mau liburan tetap kita masih kejar tayang ya beberapa tender ya untuk project segala macam. Ya alhamdulillah lah itu jadi opportunity buat kita. Mudah-mudahan jadi rezeki juga buat kita gitu ya. Di bulan berkah ini kita bisa dapat kebaikan semuanya. Amin. Oh ya Pak Irham, ini kan Cybertrend Chit Chat spesial edisi Ramadan ya. Karena kita masih di bulan suci Ramadan. Dan temanya juga ini lumayan seksi ya. Kalau menurut saya lumayan berat, seksi berat. ya. Dan berat juga. Jadi Islam dan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Yang ya kita sudah tahu lah bahwa kemunculan ChatGPT, bahkan juga Google sekarang juga udah punya produknya juga yang buat menyaingi si ChatGPT kan. Nah, kalau ngomongin soal Artificial Intelligence dan dalam tinjauan Islam itu kan berarti artinya sudut pandang Islam terkait ilmu pengetahuan dan juga teknologi ya. Dan yang saya tahu based on research dan juga literatur yang saya baca, Islam itu sangat berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi kan. Bahkan ada hadis juga dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Correct me if I'm wrong. Nah, terus bukti konkretnya itu juga peradaban Islam tuh pernah mencapai ke masa keemasan. Kalau nggak salah itu pada dinasti Bani Abbasiyah, di mana peradaban Islam itu puncak keemasannya yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan terlihat dari banyaknya pelopor-pelopor Muslim pada saat itu. Nah, salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Nah, itu kan dia disebut sebagai penemu aljabar ya, penemu aljabar dan juga disebut sebagai bapak algoritma. Dan kita juga bisa bilang bahwa atas jasa dari ilmuwan Islam itu, Al-Khawarizmi itu muncullah cikal bakal teknologi sampai saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana integrasi hubungan antara iman, ilmu dan juga teknologi pada Islam pada saat itu sampai kita benar-benar mencapai puncak peradaban pada masanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya lumayan padat padat dan berat ya. Ya, jadi bridging-nya panjang. Oke, jadi sebenarnya gini Mas Ram. Tidak ada yang bertentangan ya kalau tadi kita bicara teknologi ilmu pengetahuan dan juga Islam itu sendiri. Bahkan tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Ram terkait dengan pentingnya kita menuntut ilmu. Gitu ya. Dan itu menjadi kewajiban bagi setiap individu kita, khususnya Muslim. Nah bahkan kita bisa lihat beberapa dalil ya dari Al-Quran. Allah pun juga memandukan hal itu, bahwa kalau kita ingin bisa menembus langit, bisa menembus bumi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman tuh ayatnya itu ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allah memanggil bangsa jin dan manusia, kata Allah. Hai bangsa jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menjelajah atau menembus langit dan bumi, ya lakukan, gitu kata Allah. Tapi kalau kata Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya melainkan dengan sultan. Sultan itu atas kehendak Allah atau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama tafsir menafsirkan sultan itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi memang sebenarnya Allah sudah memberikan arahan ya, dan memang itu salah satu potensi manusia itu ya untuk berpikir ya, atau ketika diberikan ilmu pengetahuan dia bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Jadi dari dulu memang kalau kita bisa lihat ya, bahkan ayat yang pertama kali turun pun juga Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca gitu ya, untuk belajar intinya, untuk bisa memahami kondisi seperti apa dan bagaimana mencari solusinya sebenarnya gitu. Nah, teknologi kan sebenarnya bagaimana mendukung kita untuk memecahkan sebuah solusi atau masalah ya, atau memberikan solusi pada kehidupan kita, termasuk dengan teknologi AI. Nah, saat ini bagaimana kita bisa terbantu dengan mudah untuk mendapatkan jawaban-jawaban secara netral, ya, secara alami gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang kita bisa gunakan, dan jawabannya pun juga sesuai dengan kita mudah pahami juga gitu ya. Lalu juga dengan beberapa bantuan-bantuan AI itu juga secara urusan dunia kita, urusan bisnis ya, bahkan untuk bisa melakukan optimalisasi keuntungan segala macam pun juga bisa di deliver ataupun bisa dikembangkan melalui AI tadi gitu. Dan pada dasarnya memang lagi-lagi Islam itu sangat mendorong. Apalagi kalau kita bisa lihat kenapa para ilmuwan-ilmuwan dahulu gitu ya, dari kaum muslimin itu, mereka karena semangatnya tadi. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW itu mengatakan khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain atau orang lain. Nah, mereka termotivasi untuk berlomba-lomba yang memberikan kontribusi ya kebaikan kepada orang lain. Nah, mungkin salah satunya itu menjadi yang men-trigger mereka, atau mungkin bahkan saat ini pun kita juga harus demikian gitu ya, untuk agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu mungkin. Ya, benar banget tuh tadi yang mengutip yang tadi Pak Irham bilang bahwa tadi ada hadis Rasulullah ya, yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Dan saya juga baru tahu ya bahwa selain Al-Khawarizmi itu juga ada ilmuwan muslim yang dijuluki sebagai bapak robot, Pak Irham. Jadi saya kira tuh dulu robot tuh emang identiknya tuh ke dunia barat kan, masa penemunya adalah orang-orang barat gitu, karena ya dari kecil juga edukasinya juga kiblatnya kita ke sana kan. Dan ketika mau podcast ini dan saya research, ternyata saya menemukan ada tokoh muslim pertama yang dijuluki sebagai bapak robot, yaitu Al-Jazari gitu. Jadi dan itu di abad 13 Masehi. Jadi itu luar biasa banget. Dan kalau saya baca juga, jadi pada saat itu pas dia menciptakan robot itu, jadi dunia barat tuh malah jadi peradaban Islam tuh untuk yang dunia yang bidang robot tuh lebih maju 3 abad kalau nggak salah, 3 abad daripada dunia barat gitu. Jadi begitu luar biasanya dulu momen kejayaan peradaban Islam, dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang bahkan sampai sekarang jadi pelopor ya, Pak Irham. Ya betul. Ya mungkin bukan hanya di bidang teknologi atau sains yang lain ya. Kita bicara sains atau ilmu pengetahuan yang lain tuh ada Ibnu Sina, kedokteran kan gitu. Atau dalam perekonomian itu ada Ibnu Khaldun, atau Al-Harithim ya. Atau dalam bidang optik gitu. Nah, itu juga kan tokoh-tokoh yang memang kalau saya melihat ya, mereka itu termotivasi karena tadi salah satunya mungkin ya, saya juga nggak tahu, karena memang juga di samping itu pun juga latar belakang mereka pun juga sebagai orang yang ahlul Quran ya, ahli Quran dalam artian mungkin mereka juga menghafal Quran, hafal Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Quran biasanya dimiliki ataupun dianugerahi kecerdasan yang luar biasa ya, dalam menghafal, dalam berpikir, segala macam jeniusnya ya mungkin lebih gitu ya daripada orang rata-rata. Nah, itu yang mungkin juga menjadi penyebab mereka dengan mudahnya gitu ya untuk melakukan inovasi atau menemukan inovasi-inovasi baru untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada manusia ataupun pada orang lain. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka mengkaji Al-Quran ya, Pak Irham ya. Jadi selain mengamalkan, mereka juga mengkaji, dan makanya muncul riset dan akhirnya muncul inovasi. Betul. Dan akhirnya ya muncul tokoh-tokoh Islam, dan ternyata banyak banget. Saya riset banyak banget. Jadi jadi benar-benar bangga juga gitu bahwa ya emang ternyata cikal bakalnya adalah ya salah satunya ada kontribusi dari ilmuwan Islam. Mungkin salah satunya juga yang membuat percaya diri kita umat Islam tuh bukan yang
mungkin tanda kutip banyak orang mengatakan kita agak terbelakang, ya kan gitu ya, ketertinggalan zaman segala macam. Justru kita termotivasi, jangan juga kita membanggakan yang dahulu, tetapi kita nggak mengikuti jejak yang saat ini. Benar. Nah, setuju tuh Pak Irham yang soal tadi bahwa ya ada stigma yang saya juga riset kan, bahwa ya dulu kita emang pernah mencapai masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dan sekarang ada stigma itu yang bermunculan bahwa ya semakin turun atau semakin tidur atau kalah gitulah. Nah, jadi ini nyambung ke ke pertanyaan kedua dan relevansinya sama situasi saat ini. Nah, jadi kalau menurut Pak Irham sendiri, bagaimana Islam dan motivasi pentingnya pengembangan teknologi di era saat ini? Kalau kita kaitkan dari peradaban Islam yang dulu sampai yang saat ini. Balik lagi sebenarnya ke landasan awal tadi ya, sebagaimana kita sudah dimotivasi oleh Rasulullah. Kalau kita ingin dinyatakan sebagai manusia yang terbaik itu yang paling memberikan manfaat bagi orang lain, ya salah satunya yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan bidang kita, gitu kan. Kita bidangnya apa misalnya, ya, khususnya di cybercrime gitu ya, sebagai teknologi atau data services, atau ya tadi kita membuat aplikasi-aplikasi berbasis AI. Nah, itu kan lagi-lagi bukan kita berbicara terkait dengan bisnis komersilnya, tetapi bagaimana pemanfaatannya kan gitu. Ya syukur-syukur bisa kita lakukan pendekatan secara sosial gitu ya, dalam charity gitu kan, bahwa itu bisa menjadi aplikasi yang gratis yang bisa kita peruntukkan untuk kemanfaatan orang banyak gitu ya. Nah, itu kan dari situ sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bahwa balik lagi gitu ya, kalau saat ini kita motivasinya tadi bahwa pertama ya pengembangan itu untuk diri kita sendiri gitu kan. Teknologi ya, ilmu pengetahuan yang kita lakukan pengembangannya itu lagi-lagi sebenarnya untuk mendukung kehidupan kita gitu. Bahkan juga waktu itu ada ya kejadian di zaman Rasulullah SAW ya, ketika Rasulullah berkebun anggur ya, ketika lakukan aktivitas untuk berkebun anggur ya, sahabat bertanya gitu, gimana nih gitu, apakah ini ada petunjuknya paling enggak gitu ya, apakah ini ada wahyunya? Kata Rasulullah, ya, urusan dunia ini antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu gitu. Jadi kalau untuk urusan dunia ya kita silakan gitu ya, dibebaskan gitu. Memberikan inisiatif ya atau improvisasi masing-masing kan gitu. Jadi nggak ada pakemnya gitu. Selama itu manfaat ya buat orang lain, menghasilkan maslahat yang lebih banyak, lebih luas lagi, ya itu silahkan dikembangkan. Seperti itu. Jadi keywordnya sebenarnya as long as itu benar-benar bisa bermanfaat ya buat umat, buat orang banyak tuh malah sangat dianjurkan ya Pak Irham. Betul. Ya terlepas dari urusan bisnis ya tadi ya. Bisnis ya, ya selain terlepas dari urusan motivasi kita ya tadi kan sebenarnya bagaimana teknologi itu ya memberikan manfaat kan gitu. Pengen jangan justru jadi bumerang gitu ya, teknologi itu yang memberikan keburukan ya bagi kita. Nah itu ya, dan manfaatnya di sini kan maksudnya artinya luas juga yang tadi kalian bilang kan, bisa bermanfaat buat diri sendiri juga ya, dan juga buat masyarakat atau umat. Oke. Nah, terus kalau ngomongin spesifik nih Pak Irham soal teknologi AI, kan kita nggak bisa menutup mata lah ya, saat ini tuh disrupsi AI tuh benar-benar lagi perang antar AI gitu kan, antara produk A, produk B gitu kan, kayak ChatGPT, Google dengan Bard-nya, dan juga bahkan ada AI untuk visual content gitu kan. Nah, dan ini benar-benar mendisrupsi hampir setiap bidang bisnis terutama ya, dan pastinya juga sifatnya plus minus gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam pandangan Islam sendiri itu AI dalam perspektif Islam itu bagaimana kalau menurut Pak Irham? Oke. Ya lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat kan AI sebagai alat bantu ya. Gitu ya. Bagaimana manusia membuat teknologi tersebut ya untuk membantu gitu istilahnya. Bagaimana menjalankan aktivitasnya. Ya salah satunya bahkan yang saat ini ditakutkan ya, banyak orang kan
wah semakin gencar AI itu makin banyak juga orang yang tersingkirkan dalam bidang pekerjaan gitu ya. Saya tadi termasuk konten ya, terkait pembuatan konten. Nah, itu pun juga ya salah satu yang dikhawatirkan. Tetapi sebenarnya ya lagi-lagi ya bagaimana tergantung kita memanfaatkan AI tersebut. Bahkan saat ini pun di dunia kayak Islam ya, ada pengembangan AI khususnya di Dubai ya. Mereka itu mengembangkan namanya itu fatwa. Ya, fatwa berbasis AI. Jadi ada 250 fatwa berbasis AI. Jadi kita tinggal melakukan pertanyaan gitu ya dengan bahasa natural language gitu ya, dengan bahasa alami. Nah itu dia akan menjawab ya kayak chat GPT yang kita biasa temukan gitu. Nah itu dia bisa memberikan jawaban-jawaban seputar fatwa yang kita tanyakan. Gitu. Nah itu yang pengembangan yang memang sudah dilakukan di dunia Islam. Atau juga contohnya lain misalnya kalau kita mau melakukan self learning gitu ya, belajar mandiri terkait misalnya belajar ngaji gitu ya. Walaupun itu sebenarnya ya bukannya boleh nggak boleh, tetapi bisa aja gitu sebagai standar untuk kita self learning ya. Misalnya contohnya gini, kita kan ada teknologi voice recognition gitu ya. Kita ngaji ya, di situ diciptakan AI. Kita ngaji di sebuah device gitu kan. Nanti dia akan nge-review gitu menilai ini bacaan kita benar apa enggak sih gitu kan. Nah itu kan, tapi lagi-lagi itu nggak bisa letterlock kita manfaatkan seperti itu, karena kalau belajar ngaji itu ya tetap harus ada gurunya. Karena memang kalau orang melafazkan Quran ya harus dilihat benar apa enggak sih pelafasannya, bukan sekedar bunyi. Beda kalau kita belajar beatbox gitu kan. Belajar beatbox yang penting teorinya ya, teori sama prakteknya beda, yang penting bunyinya ya begitu. Tapi kalau belajar Quran, teori sama prakteknya harus sesuai. Nah, itu yang nggak bisa juga sembarangan dengan menggunakan AI seperti itu. Oke, kita nggak usah panggil guru ya, nggak bisa. Tetapi itu memudahkan untuk initial learning gitu ya, istilahnya kita memanfaatkan AI untuk belajar baca Quran, misalnya seperti itu. Ya benar, menarik Pak Irham ya. Jadi saya juga ya tahu sih ada app. Jadi untuk membantu kita buat baca Quran, dan dia tuh akan mereview dari tajwid dan juga harakatnya. Nah ini menarik nih yang tadi saya juga bilang, makanya sebenarnya bisa dibilang plus minus juga kan Pak Irham, manfaat si AI itu sendiri gitu kan dari bidang agama. Dan saya juga kemarin tuh ngelihat ada baca dan juga ngeliat di konten YouTube bahwa ada bahkan bukan di agama Islam aja, jadi di Jepang itu kalau nggak salah ada dia itu sudah menggunakan robot untuk untuk di tempat ibadah mereka gitu. Jadi mereka kenapa menggunakan robot? Jadi mereka sih bilang ini lebih efisien, lebih efektif daripada untuk menghindari human error gitu. Jadi tidak bias, nggak bias buat ngebacain doa apakah ntar ini yang pendatangnya adalah orang biasa aja atau orang kaya gitu. Jadi mereka menggunakan robot itu ya karena mereka berpendapat ini menggunakan robot lebih efektif gitu, kurangi bias. Dan tadi yang di dalam konteks Islam kan ada apps yang berbasis AI, dan dia bisa mereview untuk tajwid dan harakatnya kan. Nah, tapi itu jadi jadi dua sisi mata uang gitu. Jadi benar-benar apalagi ke agama kan lebih sensitif ya Pak Ilham. Jadi kita harus benar-benar mentelaah lebih lagi gitu kan, lebih detail terhadap kaidah-kaidahnya tuh harusnya seperti apa di penggunaan AI dalam agama gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang muslim bersikap terhadap perkembangan teknologi AI ini? Ya pada dasarnya juga ya kita tetap harus terbuka gitu ya. Karena memang kondisi atau perkembangan zaman ya, tuntutan zaman bahkan ya seperti ini. Yang ya kita juga harus bijak, dalam artian tadi kita harus bisa memilih gitu. Mana yang baik, mana yang tidak, bahkan mana yang boleh, mana yang tidak juga gitu ya. Jangan sampai hal ibadah ya kan semua kan nggak mungkin juga ya. Apalagi termasuk yang tadi gitu, kita belajar baca Quran. Oke, untuk first step boleh gitu, silakan gitu untuk memudahkan, tetapi kita nggak bisa langsung otodidak seperti itu gitu ya. Karena memang harus ada guru yang kita harus bertalaki lah istilahnya. Kita berhadapan dengan guru dan mereka yang akan mereview secara benar atau tidak secara teori dan prakteknya gitu. Karena itu nggak bisa menutup.
Tapi kalau dengan teknologi lain, misalnya contoh kayak metaverse sekarang ya, kita pengen belum pernah ke Mekah gitu ya, belum pernah simulasi umroh kayak gimana sih, kita pengen tahu simulasinya, itu silakan aja, tapi tidak menggantikan ibadah umrohnya juga kan gitu, karena memang terkait dengan tempat, waktu, nggak boleh digantikan gitu. Nah itu, jadi seorang muslim itu menyikapinya ya tadi harus bijak, dalam artian ya kita harus terbuka dengan tuntutan zaman seperti ini, teknologi, dan lagi-lagi ya motivasi kita agar itu membantu meringankan aktivitas kita gitu ya. Karena kan ya AI sendiri kan memang diciptakan atau dibuat itu untuk ya setara dengan pola pikir manusia gitu kan, istilahnya kecerdasan tiruan itu kan, bagaimana pola pikirnya segala macamnya, aktivitasnya itu biar bisa mewakili manusia gitu ya, dalam aktivitasnya gitu ya. Nah itu, jadi memang ya kita sebagai muslim mau nggak mau kita dipacu juga untuk terus belajar gitu, beradaptasi lah gitu ya dengan perkembangan ini. Jangan sampai kita gaptek ya atau kolot gitu, nggak perlu, yang penting udah ibadah aja gitu. Padahal ini juga salah satu gitu. Bahkan kata Allah tadi kan, kalau kita mau menembus langit dan bumi ya pakai ilmu pengetahuan teknologi. Yes, gitu salah satunya. Maka kata Rasul kata tadi, kalau kita mau urusan dunia, ya urusan dunia kita silahkan gitu kan. Gitu. Makanya katanya kata Rasul, kalau kamu menginginkan, barang siapa menginginkan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya ya dengan ilmu. Gitu kan, ya tetap berarti kita harus terus belajar. Seorang muslim harus belajar, harus beradaptasi gitu ya, menerima kondisi keterbukaan seperti ini ya, dan lagi-lagi untuk memanfaatkan dengan maksimal. Insightful, menarik ya. Jadi ya betapa ilmu juga derajatnya sangat tinggi sekali ya Pak Erham ya, di agama Islam tuh ada di derajat paling tinggi lah. Jadi kalau mau menguasai dunia harus tuntut ilmu, dan akhirat juga tuntut ilmu, dan dua-duanya juga harus ilmu. Nah terus masih berkaitan sama AI dan juga agama, kayak beberapa minggu lalu juga saya ngelihat konten di YouTube tuh Pak Erham. Jadi ada konten dari luar sih. Jadi dia kan ada Crayon ya. Crayon itu jadi AI untuk visual konten. Dia tuh kontennya adalah dia mau melihat visual hari pembalasan, the day of judgment, dan mereka coba-coba menggunakan itu, dan emang teknologi itu canggih banget. Jadi emang tervisualisasikan dengan keyword-keyword yang mereka masukkan kan, dan itu emang kelihatannya sangat-sangat menyeramkan, menakutkan banget gitu. Jadi emang itu sih, jadi emang canggih banget teknologi AI. Tapi yang tadi Pak Erham juga bilang, kita harus tetap terbuka, tapi tetap harus bisa memilah ya Pak Erham ya, batasan yang bisa ditolerir kali ya, bisa dibilang. Ya, karena kan memang AI itu prinsipnya bagaimana data pembentuknya. Ketika data pembentuknya itu relevan, sesuai gitu ya. Nah itu juga pasti apa yang disampaikan dari AI itu pun juga ya pasti paling tidak tepat lah gitu ya. Nah takutnya justru tadi ya, penyalahgunaannya itu yang menjadi datasetnya atau ya kumpulan datanya itu ya dibikin bias gitu, dibikin salah gitu. Akhirnya keputusan yang dikeluarkan pun juga salah gitu. Nah, itu bisa jadi kan gitu, karena ya lagi-lagi ya kan buatan manusia. Ya ada intervensi manusia gitu ya. Walaupun dia bisa bekerja secara belajar sendiri ya, machine learning gitu kan, tetapi lagi-lagi tergantung siapa yang menginisiat awalnya gitu kan, setup awalnya seperti apa kayak gitu. Benar-benar. Jadi ujung-ujungnya adalah secanggih apapun AI, dia tetap buatan manusia. Betul. Tergantung siapa di belakangnya kan. Siapa di belakangnya. Man behind the camera siapa. Oke. Nah, Pak Erham bisa share lagi nggak ilmuwan muslim yang lain yang tadi, selain yang tadi udah Pak Erham sebutkan, ada Al-Khawarizmi, terus Al-Jazari ya, terus Ibnu Sina, terus siapa lagi gitu. Ya itu kan makanya yang menarik tuh kayak Al-Jazari ya, dan disebut sebagai ikon bapak robotik ya. Walaupun ya robotik itu kita nggak melihat kayak zaman sekarang robot segala macam, bukan, tapi di awal itu dengan mekanikal lah istilahnya. Bagaimana dia menemukan ya approach pendekatan terkait dengan mekanik segala macam. Lagi-lagi memang tadi untuk mempermudah, membantu aktivitas manusia gitu ya.
Nah, itu yang sangat-sangat berguna ya. Nah, makanya saat ini pun juga saat ini ya, kayak mesin-mesin segala macam yang otomasi segala macam itu kan ya berbasis robotik ya. Kita sebutnya. Nah, itu pun ya cikal bakalnya dari situ sebenarnya. Bagaimana kerangka atau pola pikirnya itu dibangun dari situ. Gitu. Memudahkan ya mechanical sebuah proses gitu ya untuk membantu aktivitas kita. Seperti itu. Oke. Menarik. Walaupun ya banyak ya yang lainnya juga kayak tadi terkait dengan kayak misalnya Ibnu Sina, walaupun bukan teknologi ya, tapi ilmu kedokteran ya yang saat ini bahkan menjadi rujukan juga ilmu kedokteran modern, karena ya lagi-lagi itu menjadi cikal bakal, dan bahkan sampai saat ini pun kalau nggak salah ya bukunya itu atau kitabnya itu menjadi rujukan tetap ya para ilmuwan ataupun kedokteran zaman sekarang seperti itu. Wow. Amazing. Luar biasa ya. Nah, terus nggak tahu sih ini mungkin sedikit keluar dari konteks ya. Jadi kan kalau ngomongin soal AI itu kan juga pasti kita ngomongin soal platform digital ya. Dan kalau platform digital itu ya salah satu sosial media. Nah, di zaman sekarang, di era saat ini itu platform digital khususnya sosial media itu kan bisa memanipulasi psikologis kesehatan mental, terutama anak-anak muda ya, Pak Irham ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Irham tuh gimana tuh pandangan Pak Irham terkait itu? Ya, pemanfaatan teknologi lagi-lagi butuh kebijaksanaan kita, bahwa seperti apa kita memanfaatkannya, termasuk media sosial. Ya kita boleh gitu, kita menjadi orang-orang yang bersosial ya, karena pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial kan gitu. Butuh gitu, jangan sampai kita hanya di rumah sendirian gitu kan, atau tiba-tiba meninggal aja orang nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang ngurusin kita jenazahnya kan, ngurusin kan gitu, nggak ada yang nyolatin, masa kita mandi sendiri, nggak mungkin kalau udah meninggal kan. Nah itu kan ciri-ciri makhluk sosial ya, kita berinteraksi gitu ya. Nah kita manfaatkan bahwa media sosial itu tadi ya, untuk menyebarkan kebaikan, bahkan konten-konten yang kita buat ya memberikan inspirasi yang baik, ataupun memberikan simpati, ataupun memberikan dalam tanda kutip propaganda gitu ya, dalam kebaikan gitu ya. Nah itu yang kita manfaatkan dalam sosial media. Jangan sampai kebalikannya gitu, yang kita manfaatkan dari sesuatu yang ya cuma sekedar hiburan gitu ya. Walaupun ya mungkin sekedar sekali-sekali lah hiburan gitu ya, tetapi jangan keseringan gitu kan, hiburannya kebanyakan gitu ya. Justru yang konten-konten yang manfaatnya itu lebih sedikit gitu ya. Nah itu. Jadi ya silakan aja sih sebenarnya kita bersosial media. Justru kalau kita lihat sekarang banyak para ustadz gitu ya, para dai itu memanfaatkan sosial media untuk dakwahnya. Gitu. Karena memang cakupannya luas. Kalau sekarang kita ngumpulin orang di masjid terbatas, ini yang bisa dengerin, yang bisa menyimak atau bisa menangkap ilmunya itu seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, tanpa batasan waktu. Gitu kan. Benar-benar itu. Nah, mumpung tadi ngomongin propaganda nih, ini balik lagi ke soal robot dan AI ya. Jadi kan nggak tahu sih kalau mungkin Pak Irham juga enggak ya. Kan banyak juga nih film-film, bahkan banyak juga media-media dari berbagai sumber tuh mengkomunikasikan bahwa perkembangan teknologi saat ini akan bermunculan robot, dan akhirnya robot akan banyak mengganti di masa depan tuh robot akan menggantikan manusia gitu sebagai pekerja gitu. Nah itu menurut Pak Irham it will happen nggak? It will be happen nggak? Atau ya itu cuman sebuah narasi aja sebenarnya gitu. Ya apapun itu kan kita nggak tahu, kita nggak bisa membaca masa depan gitu ya. Kita bukan peramal. Apapun itu ya itu wallahu alam gitu ke depannya seperti apa. Tetapi ya tadi kita tetap mengikuti ya kondisi zamannya seperti apa ya, lagi-lagi kita menyesuaikan, kita adaptasi dan juga tetap kita terus mencari ilmunya bagaimana untuk kemanfaatannya. Nah terkait dengan tadi ya, apakah nanti kita akan digantikan segala macam ya, lagi-lagi kita nggak perlu khawatir masa depan gitu ya. Karena kita nggak tahu masa depan seperti apa, apakah kita juga cukup umur kita sampai depan gitu. Nah lagi-lagi memang itu tadi overthinking ya, overthinking, insecure, akhirnya kita merasa udah akhirnya kena mental, usia aja lah kan gitu, karena kena mental gitu, itu yang nggak baik gitu kan. Oke, benar-benar.
Oke, terima kasih Pak Ilham atas pemaparannya yang sangat insightful banget. Nah, sebelum kita tutup nih, mau tahu dong sedikit terkait Himpunan Dai Muda Indonesia itu apa dan programnya itu apa aja? Oke, ya mungkin Himpunan Dai Muda Indonesia itu memang ya sebagai kumpulan ya dai-dai muda seluruh Indonesia, dari seluruh hampir udah di semua provinsi gitu, bahkan sampai ke level kabupaten kota gitu ya, ada perwakilan atau pengurusnya di sana gitu ya. Yang pertama memang ya memberikan aktivitas untuk amal dakwah tentunya di kalangan bukan hanya pemuda sih sebenarnya, bagaimana kita menyediakan resource ya para dai ya, untuk bisa mengemban amanah dakwah ataupun menjalankan aktivitas dakwah gitu, ke berbagai macam kalangan ya, khususnya untuk anak muda kalau bisa ya spesifiknya. Dan juga bahkan ya tadi banyak dengan pembelajaran yang lainnya ya terkait dengan baca Qur'annya, bahkan bimbingan untuk para mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam gitu ya, dan juga pengembangan lainnya gitu. Khususnya memang kita concern lebih ke para pemuda gitu. Karena apalagi sekarang kan bonus demografi di Indonesia itu 60% itu usia produktif pemuda, dan itu menjadi segmen yang memang perlu kita jaga gitu ya. Tergantung kan kualitas bangsa itu pemudanya gimana juga. Nah, itu menjadi misi juga untuk kita bisa sharing kebaikan gitu ya, sama-sama kolaborasi dalam kebaikan. Itu Pak Ilham udah join dari kapan, dari muda? Ya walaupun saat ini masih muda juga sih. Alhamdulillah masih muda juga sih. Apakah dari zaman SMA atau memang saya nggak ikut dari awal pendiriannya gitu. Tapi setahu saya itu dari tahun 2016 atau ya 2016 muda itu. Saya gabung di 2017 gitu ya. Sempat mendapatkan amanah untuk memimpin di wilayah DKI Jakarta. Oh, ya. Jadi dia tuh berjenjang. Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia. Ada pimpinan pusat, wilayah, daerahnya gitu. Seperti itu gitu. Nah, itu berarti semua orang bisa daftar muslim bisa, ya? Muslim mau daftar. Ya di situ nggak harus kita sebelumnya dai. Kita nggak punya latar belakang dai pun ya silakan mau bergabung, karena kan dakwah itu kan nggak hanya kita menyampaikan secara tablik gitu ya, secara lisan atau ngomong seperti ini gitu, tapi ya dakwah apapun kita kontribusinya untuk dakwah itu bagian dari amal dakwah gitu ya. Bahkan kita sekedar konten media nih, kita teman-teman nih bikin media gitu ya, sharing segala macam ya, dibungkus dengan rapi medianya ataupun kontennya seperti apa, itu kan juga bagian amal dakwah. Dan itu pun kita juga punya timnya seperti itu gitu. Kayak gitu. Menarik. Oke Pak Ilham, pertanyaan terakhir nih. Dari yang tadi kita udah omongin, kesimpulan atau pesan kesannya apa? Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita lihat bahwa betapa canggihnya gitu ya AI yang dibuat oleh manusia, dan itu seharusnya mendorong kita untuk lebih percaya atau lebih taat lagi kepada yang menciptakan manusia gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi Allah yang maha canggih gitu. Allah yang maha segalanya. Kalau manusia ya udah bisa nyiptain setara dengan manusia gitu ya, secara pola pikirnya, ya aktivitasnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang sudah sempurna gitu. Yang kedua adalah ya tadi, kita mau tidak mau menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan teknologi ataupun bidang kita, bukan teknologi, selama kita memberikan manfaat, yaitu lagi-lagi kata Rasulullah, sebagai orang yang baik atau terbaik manusia. Yang ketiga adalah ya pentingnya kita menuntut ilmu. Itu lagi-lagi itu semuanya itu karena ilmu pengetahuan. Ya itulah yang akan menaikkan derajat kita. Bahkan orang-orang yang berilmu itulah orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kesimpulannya dari saya. Wow. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ilham atas insight dan ceramahnya juga kalau saya bilang. Jadi sangat sangat dapat ilmunya juga, dapat ilmu dunianya juga, dapat dunia akhirnya juga, dapat ilmu akhiratnya juga. Alhamdulillah banget. Terima kasih Pak Ilham atas kesempatannya hadir ke acara Cybertrend Chit Chat Podcast spesial edisi Ramadan. Semoga di 10 hari terakhir Ramadan ini lancar-lancar sampai di Lebaran. Ya, jadi itu perbincangan dari Cybertrend Chit Chat Podcast bersama Bapak Ilham, Cyber Friends. Semoga perbincangan tadi bisa bermanfaat dan mendapatkan banyak insight baik terkait ilmu dunia
terkait teknologi AI dan juga akhiratnya. Sampai jumpa di konten Cybertrend Chit Chat selanjutnya. Jangan lupa follow dan juga subscribe YouTube Cybertrend dan juga sosial media Cybertrend. Terima kasih.